Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami anggota kelompok 6 pengembangan dan perencanaan organisasi. Saya Ramauli Teresa Oktavianis Marmata. Saya Nabila Mesriman. Saya Cindy Sri Rezeki. Saya Tracy Sinta. Kami dari mahasiswa UPTPK ingin melakukan wawancara di sini, Pak. Apakah Bapak bisa kami wawancarai, Pak? Bisa, boleh silakan. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ya, Pak. Ya. Untuk itu kami ingin bertanya, Pak, mengenai Ada berapa pertanyaan? Banyak ya? pertanyaan cuma 9, Pak. Oh, 9 banyak ya. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan. Oh ya. Ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf tadi janjinya jam berapa? Jam 2 ya. Iya. Ya, kebetulan ada dipanggil Pak Cabang untuk ada meeting tadi ya. Ya, mungkin baru bisa kita mulai hari ini. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Jabar Aslam Hakim di JNE Cabang Padang. Saya sudah bekerja dari tahun 2020. Sebelumnya sih sudah di JNE Cabang Batam dari 2016. Nah, untuk sampai saat ini saya posisi sebagai koordinator di Human Capital. Yang itu kurang lebih udah hampir 10 tahun ya. Oh, ya. Kalau gitu kami masuk ke pertanyaannya. Ya, boleh. Untuk yang pertama, bagaimana JNE melakukan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung operasional perusahaan ini, Pak? Untuk strateginya, yang pastinya kalau untuk di JNE sendiri setiap pada kebutuhan SDM, nah itu kita ada namanya MPP ya, Manpower Planning. Nah, jadi di setiap Manpower Planning itu ada semacam analisa beban kerja. Nah, jadi setiap posisi yang kita ajukan atau baik itu penambahan tentu ada analisa beban kerjanya. Contoh misalkan kayak si posisi untuk di JNE sendiri kan identik dengan kurir ya, perkuriran. Nah, contoh misalkan kalau untuk proses kurir itu kita ada pembagian areanya setiap di Kota Padang ini ring 1 ada 5 kantor perwakilan. Nah, setiap kantor perwakilan itu tentu ada kurirnya ya, kurir motornya untuk yang akan disebar pengantaran di seluruh Kota Padang. Nah, satu kurir itu kita memang menargetkan untuk pengantaran satu orang itu di angka 70. Nah, berarti kan kita lihat tuh keseluruhan dengan KPI targetnya. Kalau seandainya satu kurir itu udah melebihi KPI dari 70, kita lihat dulu kelebihannya apakah 1:1 ya, misalkan yang biasanya dia ngantar 70 sekarang udah di atas 150. Tentu udah 2 kali lipat ya, yang bawa yang biasanya 70 sekarang dia udah ditambah 70 lagi, otomatis kan terjadi ada kelebihan beban kerja. Nah, makanya itu kita membutuhkan analisa beban kerja tadi, apakah emang melebihi kapasitas kurir ini atau tidak gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu kenaikannya ini di kurun 3 bulan terakhir, apakah itu selalu meningkat atau hanya waktu-waktu tertentu saja. Contoh misalkan kayak bulan puasa atau hari raya Idul Fitri. Nah, itu kan biasanya kan banyak kiriman online ya. Nah, tentu kiriman yang biasanya standarnya setiap kurir itu 70 tentu ada kelebihan. Nah, makanya kita baru untuk melakukan penambahan satu kurir. Nah, itu penambahannya hanya sifat perbantuan karena high season ya, karena ada situasi yang lagi ramenya gitu ya. Nah, setelah high season kita akan lihat dulu apakah normal kembali. Kalau iya berarti si kurirnya ini kita nggak lanjut untuk kontraknya gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu sih cara sistem kita analisa. Nah, kalau di back office-nya juga seperti itu. Kita lihat beban kerjanya, apakah ada penambahan beban kerja, juga kita bakalan nambah juga gitu ya. Nah, kita runut tuh dari rutinitas hariannya apa, mingguan, bulanan, tahunan, sama proyeknya apa gitu ya. Nah, jadi akan dilihat dulu untuk hariannya itu dia menghabiskan waktu satu kegiatan kerja itu berapa lama gitu ya. Kadang ada contohnya misalkan membalas email setiap hari, ada email yang masuk misalkan 15 email. Nah, satu email itu misalkan mereka membutuhkan waktu membalas email itu butuh waktu 5 menit. Nah, berarti kan dikalkulasikan tuh dalam satu hari misalkan ada 10 email
ya berarti ada 50 menit dia menghabiskan waktu untuk hanya mengerjakan email aja gitu ya, belum pekerjaan yang lain. Nah itu sampai sedetail itu nanti kita menganalisa untuk kebutuhan SDM. Selanjutnya, bagaimana proses analisis jabatan di JNE ini Pak, termasuk penyusunan job analisisnya, job description-nya, dan job specification-nya? Nah tentu kalau di kita sendiri sih sebenarnya kalau untuk terkait analisis jabatan kita sebenarnya ada namanya tes promosi ya. Nah itu memang kriterianya sudah ditentukan oleh JNE Pusat. Nah itu ada beberapa bahan ujian atau asesmennya. Nah setiap orang posisi yang akan kita isi itu semua sih kita lakukan secara job posting. Siapa yang sesuai kualifikasi itu akan dilakukan proses asesmen dari JNE Pusatnya. Mana yang sesuai kriteria itulah yang akan diajukan. Nah kalau mengenai job description-nya, karena kan setiap perusahaan itu kan ada SO-nya, struktur organisasi. Nah jadi setiap struktur organisasi itu, setiap cabang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang cabangnya udah besar, ada yang kecil gitu ya. Nah jadi ada kategori bintang 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah jadi setiap level bintang struktur organisasi itu sudah ada standar baku untuk job desk-nya. Jadi nasional itu sama. Contoh misalkan cabang Padang dengan cabang Batam, kriteria SO-nya sama-sama bintang 2. Nah, level koordinator yang di sini operasionalnya sama yang di Batam itu bakalan sama proses kerjanya gitu kan. Jadi standar bakunya itu udah ada ditentukan langsung dari JNE Pusatnya. Jadi kita di cabang sifatnya untuk mengikuti regulasi yang sudah dibentuk sama tim yang di pusat gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses rekrutmen dan seleksi karyawan di JNE dilakukan? Nah, untuk seleksinya sendiri kita kan ada namanya karyawan vendor sama karyawan organik. Nah, kalau untuk karyawan vendor kita kan udah ada kerjasama dengan pihak outsourcing ya. Nah, jadi kita kalau seandainya ada kebutuhan, nah itu apakah kebutuhannya rekomendasi dari JNE Pusatnya itu pemenuhannya melalui outsourcing, ya kita tinggal request ke vendornya untuk mengirimkan kriterianya apa saja nih yang bakalan kita inginkan posisi ini gitu ya. Nah, kualifikasinya kita kirim ke vendor. Nah, vendor yang melakukan interview. Nah, jadi ada pilihan pembanding. Misalkan kita minta 1 orang, kita minta ada 3 pembanding. Nah, nanti kita undang ke JNE-nya untuk kita interview mana yang kita pilih. Itu yang kita serahkan ke vendor untuk di proses kontrak. Nah, kalau seandainya untuk posisi karyawan organik JNE, nah kita itu ada namanya tes psikotes ya, atau tes psikologi. Nah, ada beberapa alat tes yang dilakukan kepada peserta, mana yang sesuai kualifikasi, sesuai standar yang ditetapkan sama JNE Pusat. Nah itu baru kita undang lanjut untuk interview. Setelah interview, tentu kita ajak tuh user yang membutuhkan. Misalkan di bagian accounting, kita undang tuh SVP atau koordinatornya untuk mewawancari si calon kandidat ini gitu ya, mana sesuai kriteria, itu yang kita hire untuk kita kontrak. Selanjutnya, program apa saja dilakukan JNE untuk pengembangan dan pelatihan SDM? Untuk pengembangannya ini kita setiap tahunnya ada namanya LDNA ya, untuk melihat misalkan setiap tahun itu setiap cabang diminta sama JNE Pusat itu menganalisa setiap divisinya. Misalkan setiap divisinya itu untuk dengan target kerja yang di tahun ini, kira-kira setiap timnya ada nggak yang mau dilakukan pelatihan untuk mensupport dari target yang ada. Misalkan kalau dilihat kondisinya misalnya accounting, banyak nih karyawan yang baru join gitu ya. Nah tentu untuk seperti penguasaan Microsoft Excel-nya yang masih belum bagus. Nah jadi kita ada namanya aplikasi. Nah di semester 1 kita lihat dulu nih apa aja jadwal-jadwal materi-materi training yang akan disediakan sama JNE Pusat. Nah setiap karyawan itu memiliki akun karyawan. Nah mereka bisa melihat atau atasannya melihat apa-apa aja materi trainingnya untuk mensupport kegiatan dia untuk di tahun ini gitu kan. Nah nanti baru didaftarkan, baru melakukan proses training online, baik itu online maupun offline yang di training langsung ke JNE Pusat. Selanjutnya, bagaimana sistem manajemen kinerja yang diterapkan JNE dalam menilai performa karyawan? Performa karyawan. Nah, jadi balik lagi kepada program kerja cabang gitu ya. Nah, berarti dari program kerja cabang tentu diturunkan ke program kerja departemen. Nah,
Nah, setiap program kerja departemen itu tentu setiap headnya akan menganalisa KPI target apa nih yang akan ditetapkan di awal tahun ini untuk dicapai sampai akhir tahun. Nah, setelah itu kita ada namanya RKK, Rencana Kerja Karyawan. Nah, di Rencana Kerja Karyawan itu seluruh divisi atau head dia harus menyusun turunan dari program kerja departemennya tadi, diturunkanlah ke bawahannya untuk supaya divisinya tersebut tercapai KPI. Nah, contoh misalkan kinerja kurir. Nah, kurir itu kan harus sukses delivery-nya misalkan di 98%. Nah, 2% aja yang dibolehkan untuk gagal gitu ya. Nah, terus apalagi yang ditargetkan sama manajemen, si kurir ini harus melakukan proses foto identik lokasi. Nah, nggak boleh sekedar sukses aja cuman bukti foto serah terima sama si customernya nggak ada. Nah, itu tentu akan dinilai juga ya. Kalau seandainya dia ngasal aja kirim, ya mana tahu dia nggak kasih gitu ya. Nah, jadi tujuannya customer bisa melihat juga, oh bahwasannya adiknya yang terima, orang tuanya yang terima, jadi ada kelihatan foto identiknya gitu ya. Nggak ngasal foto tiba-tiba nanti customer bilang ya saya nggak ada terima paketnya gitu, buktinya apa gitu kan. Nah, makanya harus ada target foto identik tadi gitu kan. Nah, itu dilampirkan ke rencana kerja karyawannya gitu. Setiap bulan si kurir ini akan dipantau terus sama koordinatornya atau adminnya. Minimal cek random delivery fotonya, mana yang asal-asalan mana enggak gitu ya. Nah, di sanalah penentuan penilaiannya nanti di akhir tahun akan dinilai dia di rank skala berapa gitu kan. Nah, jadi rank skala itu selain melihat pencapaian kinerja si karyawannya, nah itu bakalan berpengaruh kepada kenaikan gaji. Nah, kalau seandainya kinerja bagus, ya gajinya bakalan ada kenaikan juga. Baik Pak, Ya. pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk kompensasi dan tunjangan yang diberikan JNE kepada karyawannya Pak? Kalau untuk tunjangan Tunjangannya. itu kan melihat dari posisinya masing-masing dulu ya, baik itu dari level SPV, koordinator sampai level staff. Nah, kalau untuk yang level koordinator tentu ada tunjangan jabatan. Nah, terus ada tunjangan-tunjangan lainnya seperti misalkan plafon rawat jalan, tunjangan kecamatan dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kalau untuk level staffnya kita lihat dulu nih ke bawah. Kalau seandainya seperti di back office itu kan hanya dapat transportasi sama uang makan sama gaji pokok kalau ada lembur. Nah, kalau bagi si kurir yang di lapangan karena dia menggunakan motor sendiri, terus kita akan keluarkan tuh sewa motornya per hari. Nah, terus kita bakalan berikan juga BBM setiap hari itu dia menghabiskan di 2 liter atau berapa. Nah, terus kita memberikan tunjangan pulsa juga karena dia menghubungi customer ya untuk menjalankan aplikasi. Nah, terus kalau seandainya dia udah dapat ketentuan untuk transportasi sama uang makan, nah itu kita berikan juga gitu kan. Nah, sampai pemberian setiap bulannya itu beras 10 kilo bagi karyawan yang tidak ada alfa. Selagi dia hadir aja tanpa ada alfa, dia mendapatkan beras dalam bentuk beras ya 10 kilo setiap bulannya. Baik, selanjutnya Pak. Ya. Nah, bagaimana JNE menjaga hubungan industrial yang baik serta mengelola hubungan dengan karyawannya Pak? Nah, kita di sini untuk mengelolanya itu tentu dari setiap perusahaan kan ada minta dari karyawan haknya ini. Tentu dari hak yang kita berikan tentu perusahaan meminta kewajiban juga yang dijalankan gitu ya. Nah, jadi biar di sananya sinkron dan harmonis lah hubungan antara perusahaan dengan karyawannya, kita ada namanya program engagement karyawan. Baik itu seperti contohnya kalau karyawan ini yang bagian karyawan tetap ya, kalau sudah misalkan masa kerjanya 12 tahun atau 13 tahun, nah mereka dapat reward tuh umroh ke Tanah Suci gitu ya. Bagi yang non muslim dia bisa ke Yerusalem gitu kan. Nah, terus kalau untuk kegiatan yang lain contoh seperti misalkan ada zakat bantuan dan lain-lain atau kegiatan adjustment olahraga atau family gathering. Nah, jadi selain perusahaan menuntut kewajiban si karyawan, tentu untuk supaya mereka bisa diajak kerjasama tentu dibarengi dengan kegiatan adjustment mereka gitu kan. Ada kegiatan ya spiritual seperti ada pengajian, ada acara-acara yang lainnya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja kebijakan JNE terkait kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan ini Pak? Nah, untuk JNE sendiri tentu mungkin setiap perusahaan ya pasti ada namanya BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan karena itu udah
kewajiban dari Dinas Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan wajib dibuatkan BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan, karena itu salah satu mengcover kesehatan mereka. Kalau BPJS Kesehatan ya mungkin itu untuk bagi keluarga si pekerja ya, kalau ada yang sakit bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, kalau yang BPJS Ketenagakerjaan itu mengcover yang bersangkutan itu, yang si karyawan ini ketika ada insiden kecelakaan di jalan, baik itu mau berangkat mau pulang atau dalam kondisi bekerja. Contoh misalkan kalau di kurir mungkin kecelakaan ya, atau di bagian gudangnya mungkin ketimpa paket atau apa, terjadilah insiden kecelakaan kerja. Nah, jadi itu bisa di cover sama BPJS-nya sendiri. Nah, jadi dari perusahaan itu ada membayarkan juga 7% dari setiap karyawannya. Jadi yang karyawannya itu tetap dibebani juga sebanyak 4%. Nah, selain itu bagi karyawan tetap itu ada namanya plafon rawat jalan. Bagi yang plafon rawat jalan ini tujuannya ketika BPJS tidak mengcover obatnya, dia bisa melakukan proses klaim ke kantor dengan limit tertentu. Baik Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana JNE mengelola karyawan yang akan memasuki masa pensiun? Untuk masa pensiun, nah kita sebenarnya sih belum pernah mengalami di sini ya. Namun kalau untuk dengar-dengar informasi dari cabang lain yang pernah menjalankan, itu namanya ada prajabatannya atau prapensiun ya. Nah, jadi bagi karyawan yang sudah memasuki masa pensiun, nah biasa sih mereka itu dibuatkan semacam pelatihan buka usaha ya. Apakah dia buka usaha untuk konter JNE penjualan atau usaha di bidang apapun. Nah, nanti itu akan didampingi si karyawan ini rencana kedepannya seperti apa. Jadi ketika dia udah masuk masa pensiun, dia nggak kebingungan sendiri untuk menghadapinya. Jadi mereka sudah diedukasi dulu dari awal sama perusahaan. Tapi kan balik lagi ke si karyawannya gitu ya, mau perencanaannya seperti apa, atau dari JNE-nya palingan lebih mengarahkan buka usaha seperti apa. Apakah ada bisa memasukkan vendor nanti, misalkan ada vendor beras atau vendor karung dan lain-lain untuk ajak kerjasama gitu kan. Sehingga ketika si karyawan ini pensiun, nah mereka sudah siap untuk menghadapi, karena untuk di perusahaan swasta kan nggak ada pensiunannya gitu ya. Iya, hanya ada pensiunannya itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, itu pun tergantung, kalau masa kerjanya 15 tahun itu biasanya sih kalau nggak salah itu ada pensiunannya dari BPJS yang bukan dari perusahaan gitu. Baiklah, sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.